Bersiap, Sintayong ungkap rencana spektakuler panggil Jairo Riedewald dan Tristan Gooijer ke Timnas Indonesia. Ini alasan mengejutkannya. Tak percaya? 3 tim Asia di peringkat FIFA 100 besar ini dijagokan akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia pimpin perburuan ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia muda jadi lawan paling ditakuti di ASEAN Cup 2024 meski penuh debutan. Ini alasannya. Mengejutkan, 3 pemain bintang Timnas Indonesia U22 tak dipanggil Sintayong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Nomor 1 bikin heboh. Timnas Indonesia tak akan remehkan lawan. Siap guncang Piala ASEAN 2024. Ini yang harus dihadapi tim Garuda di grup neraka. Diego Michels jadi sasaran amukan fans Timnas Indonesia. Komentar kontroversialnya soal kemenangan versus Arab Saudi bikin heboh. Masyarakat Malaysia kepanasan. Timnas Putri Indonesia kalahkan Malaysia 1-0, dituduh tak bisa kejar sampai kiamat. Ragnar Oratmangun yakin Timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan besar untuk main di Piala Dunia 2026. Inilah rahasia di balik keyakinannya. Marcelino Ferdinand jadi bintang yang dipantau legenda Manchester United. Ini tanda pasti Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bersiap, Sintayong ungkap rencana spektakuler panggil Jairo Riedewald dan Tristan Gooijer ke Timnas Indonesia. Ini alasan mengejutkannya. Kabar mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Pelatih kepala Timnas Indonesia Sintayong tengah menyiapkan langkah besar untuk memanggil 2 bintang Belanda Indonesia yang sudah lama ditunggu-tunggu. Jairo Riedewald dan Tristan Gooijer begitu mereka pulih total dari cedera. Sebuah langkah yang bisa jadi mengubah wajah Timnas Indonesia di ajang internasional. Keduanya sudah menjadi incaran Sintayong selama ini dan ketertarikannya pada pemain yang memiliki darah Belanda Indonesia ini sudah bukan lagi rahasia. Dalam sebuah wawancara spektakuler dengan Yusa Nugraha pada Agustus 2024, Tristan Gooijer mengungkapkan bahwa PSSI telah menghubunginya untuk membicarakan potensi bergabung dengan Timnas Indonesia. Sementara itu Jairo Riedewald yang telah lama diincar, kini telah dipastikan siap untuk bergabung seperti yang dilaporkan oleh Football International. Jadi, kenapa proses naturalisasi mereka belum dimulai? Ini dia. Ternyata, cedera yang mereka alami sejak awal musim 2024 menjadi alasan utama di balik penundaan tersebut. Tristan Gooijer yang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke PEC Zwolle mengalami cedera lutut yang cukup serius pada Agustus 2024. Umumnya cedera lutut memerlukan waktu pemulihan sekitar 9 hingga 12 bulan. Namun, kabar luar biasa datang untuk Timnas Indonesia. Di akun Instagram PEC Zwolle diumumkan bahwa Tristan sudah kembali berlatih dengan penuh semangat bersama timnya. Pemain yang bisa bermain di posisi fullback kanan, kiri, dan bahkan back tengah ini kini fokus pada penguatan lututnya. Tidak hanya itu, kabar serupa datang dari Jairo Riedewald. Gelandang 28 tahun yang bermain untuk Royal Antwerp FC ini juga sudah kembali berlatih dengan penuh determinasi. Begitu keduanya benar-benar pulih dan berada dalam kondisi fisik yang prima, sangat mungkin proses naturalisasi mereka akan segera dimulai. Dan jika ini terjadi, akan sangat menarik untuk melihat apakah PSSI juga akan mempercepat naturalisasi oleh Romani winger FC Utrecht yang memiliki potensi besar. Bayangkan betapa dahsyatnya dampak ketiganya bagi Timnas Indonesia saat mereka menghadapi Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025. Tristan Gooijer bisa bergabung dengan Mads Hilgers dan Jay Edzes untuk membentuk trio pertahanan yang tak tertembus. Atau ia bisa dimainkan sebagai wingback kanan dalam formasi 3-4-3 memberikan kekuatan tambahan di sisi sayap.
Lalu ada Jairo Riedewald yang bisa menjadi mesin pengatur permainan di lini tengah berpasangan dengan Tom Haye untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Sementara itu Ole Romenyi, pemain muda 24 tahun berpotensi menggantikan peran Ragnar Oratmangun yang tengah menjalani akumulasi kartu. Dengan kecepatan dan ketajamannya, Romenyi bisa dimainkan sebagai winger kanan atau penyerang tengah, memberi dimensi baru dalam strategi Shin Tae-yong yang sangat dinamis. Dengan adanya ketiga pemain ini, timnas Indonesia tidak hanya akan lebih kuat, tetapi juga lebih berbahaya. Jadi, apakah kita siap menyaksikan kejutan besar dari Shin Tae-yong dan para bintang naturalisasi ini di kualifikasi Piala Dunia 2026? Waktu akan segera membuktikan. Tak percaya? 3 tim Asia di peringkat FIFA 100 besar ini dijagokan akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia pimpin perburuan ke Piala Dunia 2026. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan epik. 3 negara Asia yang kini terdampar di peringkat FIFA lebih dari 100 dunia, namun memiliki peluang luar biasa untuk menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap mencuri perhatian dunia sepak bola. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini telah memasuki fase penuh ketegangan, tepatnya match ke-6 babak ketiga, dan yang terjadi selanjutnya akan mengubah sejarah. Menurut regulasi terbaru, hanya 2 tim teratas di setiap grup yang akan otomatis melangkah ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang berada di posisi 3 dan 4 grup akan melanjutkan perjuangan menuju babak keempat kualifikasi. Nah, siapa saja yang sedang menjadi andalan dan bakal merebut tiket babak keempat? Berikut adalah 3 negara yang siap menaklukkan takdir dan membuktikan bahwa peringkat FIFA bukanlah segalanya. Yang ketiga, Kuwait, peringkat FIFA 134 dunia, melangkah ke babak keempat dengan semangat juang luar biasa. Kuwait saat ini menempati posisi 5 dalam grup B dengan raihan 4 poin. Meski berada di luar zona aman, mereka hanya terpaut 2 angka dari Oman yang berada di posisi keempat, posisi yang menjadi tiket terakhir menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 2 laga kandang tersisa melawan Oman dan Palestina, Kuwait memiliki peluang besar untuk mengumpulkan 6 poin tambahan. Jika itu tercapai, Kuwait bisa jadi salah satu negara yang lolos ke babak berikutnya dengan penuh kepercayaan diri. Yang kedua, Palestina, peringkat FIFA 101 dunia. Ini adalah kisah perjuangan yang akan menginspirasi dunia. Palestina meski saat ini terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 3 poin dari 6 pertandingan, telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang sangat menggugah. 2 kali menahan imbang Korea Selatan, salah satu raksasa sepak bola Asia, membuktikan bahwa Palestina memiliki potensi untuk mengejutkan. Mereka harus meraih minimal 7 poin dari 4 laga tersisa untuk tetap hidup dalam perburuan menuju babak keempat. Dengan laga tandang ke Yordania dan Kuwait, serta 2 laga kandang melawan Irak dan Oman, Palestina siap menunjukkan bahwa mereka tak akan menyerah begitu saja. Yang pertama, timnas Indonesia, peringkat FIFA 125 dunia. Inilah tim yang membuat seluruh Asia berdebar-debar. Timnas Indonesia yang kini berada di posisi 3 grup C dengan 6 poin, memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Mereka hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua, posisi yang memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Dengan pertandingan krusial melawan Australia pada 20 Maret 2025, Indonesia bisa memanfaatkan momentum dan membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar underdog. Peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung via babak ketiga sangat terbuka lebar dan seluruh dunia sedang menantikan kejutan besar ini. Jadi, meski mereka berada di luar 100 besar FIFA, 3 negara ini menunjukkan bahwa sepak bola tak hanya soal peringkat, tetapi juga tentang tekad, semangat juang, dan keinginan untuk meraih mimpi terbesar tampil di Piala Dunia 2026. Perjuangan mereka masih panjang, tapi jalan menuju kejayaan telah terbuka. Timnas Indonesia muda jadi lawan paling ditakuti di ASEAN Cup 2024 meski penuh debutan. Ini alasannya.
Meski dihuni oleh banyak pemain muda yang baru saja merintis karir internasional, Timnas Indonesia tetap digadang-gadang sebagai salah satu lawan paling menakutkan di ASEAN Cup 2024. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia memanggil 33 pemain untuk skuad, sementara mereka mayoritas berusia di bawah 22 tahun dan sebagian besar adalah debutan internasional. Dengan begitu, banyak yang meragukan kemampuan Timnas Indonesia untuk bersaing di turnamen bergengsi ini. Namun meskipun skuad Garuda didominasi oleh wajah-wajah baru, media asal Vietnam Soha menilai bahwa Indonesia tetap menjadi pesaing serius untuk merebut gelar juara. Menurut Soha, meski di atas kertas Timnas Indonesia tampak seperti tim muda, kenyataannya mereka masih memiliki banyak pemain berpengalaman yang sudah malang melintang di kancah internasional. Dua nama yang disorot oleh Soha adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Keduanya telah tampil lebih dari 40 kali bersama Timnas Indonesia dan sudah menjadi bagian penting dalam 2 edisi terakhir ASEAN Cup. Soha bahkan menyebut bahwa label tim muda bagi Timnas Indonesia hanya berlaku di atas kertas saja karena banyak pemain berpengalaman yang siap tampil dengan kemampuan luar biasa. Selain itu, tim ini juga diperkuat oleh sejumlah pemain yang saat ini bermain di luar negeri. Ada 7 pemain yang berlaga di luar Indonesia yang tentunya membawa pengalaman internasional yang sangat berharga. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand, bintang muda yang baru saja mengantarkan Indonesia meraih kemenangan luar biasa atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino, yang baru berusia 20 tahun, sudah tampil dalam 32 pertandingan bersama timnas dan mencetak 2 gol penting dalam kemenangan melawan Arab Saudi. Di lini serang, Soha juga memandang Timnas Indonesia tetap memiliki potensi berbahaya. Walau Rafael striker utama Indonesia kemungkinan absen di fase grup, Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan 2 nama muda lainnya, Hoki Caraka dan Ronaldo Kuateh, yang memiliki kemampuan untuk mengguncang pertahanan lawan. Namun dengan jadwal yang sangat padat di Piala ASEAN 2024, Soha juga menekankan bahwa pemulihan fisik akan menjadi faktor kunci dalam turnamen ini. Setiap tim harus menjaga kebugaran pemain agar dapat tampil maksimal di setiap pertandingan, yang rata-rata akan digelar lebih dari 3 kali dalam sehari. Meskipun demikian, Soha tetap menegaskan bahwa Timnas Indonesia dengan segala potensi yang dimilikinya akan menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan di turnamen ini. Dengan begitu banyaknya talenta muda yang menjanjikan dan pengalaman yang tidak bisa dianggap remeh, Timnas Indonesia dipastikan akan menjadi ancaman nyata bagi tim-tim lain di ASEAN Cup 2024. Mengejutkan, 3 pemain bintang Timnas Indonesia U22 tak dipanggil Shin Tae-yong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Nomor 1 bikin heboh. Kejutan besar datang dari pemanggilan pemain Timnas Indonesia U22 untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ada 3 pemain yang seharusnya mendapat tempat di skuad, namun justru tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Salah satunya bahkan bermain di luar negeri, membuat semua orang bertanya-tanya, apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini? Shin Tae-yong telah mengumumkan pemanggilan 33 pemain untuk pemusatan latihan yang akan berlangsung menjelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dari daftar yang dipanggil, pelatih asal Korea Selatan itu memilih 24 pemain muda berusia U22, sementara 9 lainnya adalah pemain senior. Meskipun pemanggilan ini lebih ditujukan untuk mempersiapkan tim menuju SEA Games 2025, targetnya tetap tinggi, yaitu mencapai babak final dan meraih gelar juara. Namun di balik pemanggilan ini ada 3 pemain yang sangat diharapkan untuk masuk ke dalam skuad, tetapi justru tidak terpilih. Siapa saja mereka? Simak ulasan mengejutkan berikut ini. Nomor 3, James Clisroyer. Nama James Clisroyer adalah salah satu kejutan besar yang tidak ada dalam daftar pemain yang dipanggil untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Padahal pemain 21 tahun ini cukup sering dipanggil Shin Tae-yong, bahkan termasuk dalam skuad Piala Asia U23 2024 lalu. James Cli dikenal memiliki kualitas teknik yang mumpuni dan bisa bersaing ketat dengan winger lainnya di timnas. Terlebih lagi, ia juga tampil reguler untuk tim utama PSBS Biak di Liga 1. Keputusan untuk tidak memanggilnya tentu membuat banyak orang bingung. Nomor 2, Ramadhan Sananta.
Berikutnya adalah Ramadan Sananta, penyerang muda Persis Solo yang mengejutkan banyak orang dengan ketidakketerlibatannya dalam skuad Piala ASEAN. Padahal Sananta adalah salah satu striker muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Sejak debutnya di Timnas Indonesia pada 2022, Ramadan sudah cukup berpengalaman, bahkan lebih berpengalaman dibandingkan banyak pemain U22 lainnya. Dengan penampilan impresifnya di Liga Domestik, ketidakhadirannya dalam pemanggilan kali ini sungguh mengejutkan. Nomor 1, Jens Raven. Dan inilah kejutan terbesar. Nama Jens Raven yang sejak awal diprediksi akan menjadi pemain kunci di skuad U22 untuk Piala ASEAN justru tidak dipanggil. Sejak tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U20, Raven langsung mencuri perhatian. Ia membawa Garuda Muda menjuarai Piala AFF U19 2024, mencetak 4 gol penting dan turut serta dalam keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia U20. Penampilannya yang brilian membuat semua orang yakin bahwa ia akan dipanggil ke Timnas Indonesia U22. Namun keputusan Sintayong untuk tidak memilihnya membuat banyak orang terkejut dan bertanya-tanya apa yang menjadi pertimbangan di baliknya. Inilah 3 pemain bintang yang tak dipanggil Sintayong untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Keputusan ini tentunya mengundang spekulasi dan rasa penasaran yang mendalam dari para penggemar sepak bola tanah air. Apakah ada alasan tersembunyi di balik pilihan ini, atau mungkin ada strategi lain yang sedang disiapkan pelatih untuk kejutan-kejutan mendatang? Kita tunggu saja. Timnas Indonesia tak akan remehkan lawan. Siap guncang Piala ASEAN 2024. Ini yang harus dihadapi tim Garuda di grup neraka. Alfrianto Niko, salah satu pilar Timnas Indonesia, dengan tegas memperingatkan rekan-rekannya untuk tidak sekali-kali meremehkan lawan dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya, jika Garuda ingin mengguncang turnamen ini, mereka harus siap menghadapi semua tim dengan serius, karena lawan-lawan yang ada bukan sembarangan. Setiap tim yang ditemui di turnamen ini memiliki kualitas hebat dan dipenuhi pemain-pemain berpengalaman yang siap memberikan perlawanan sengit. Turnamen sepak bola terbesar se-Asia Tenggara ini bakal digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B yang dianggap sebagai grup penuh tantangan bersama tim-tim tangguh seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Niko menegaskan timnya harus fokus total dan tidak boleh terbuai dengan sejarah atau status lawan. Semua pertandingan harus dijalani dengan semangat juang yang maksimal. Persaingannya sangat ketat, kami tidak bisa meremehkan siapapun, ungkap Niko dengan penuh keyakinan. Pemain yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta ini menyadari agar bisa meraih hasil terbaik, Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri dengan sempurna dan bekerja keras tanpa henti di setiap laga. Meskipun ia mengakui adanya target besar dalam turnamen ini, Niko menegaskan bahwa yang terpenting bagi tim adalah menjalani proses dengan sebaik-baiknya. Pasti ada target, tapi yang paling penting adalah kami fokus pada proses dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, tambah Niko. Sebagai persiapan, Timnas Indonesia sedang melaksanakan pemusatan latihan yang dimulai pada 26 November hingga 5 Desember 2024 di Bali. Sebanyak 33 pemain mengikuti TC ini, yang nantinya akan disaring sesuai aturan turnamen. Semua fokus tertuju pada persiapan mental dan fisik demi meraih kejayaan di Piala ASEAN 2024 yang akan datang. Diego Michels jadi sasaran amukan fans Timnas Indonesia. Komentar kontroversialnya soal kemenangan versus Arab Saudi bikin heboh. Nama Diego Michels mendadak meledak di media sosial, namun kali ini bukan karena penampilannya di lapangan, melainkan karena komentar kontroversialnya yang memicu amarah para fans Timnas Indonesia. Pemain Borneo FC ini menjadi sasaran hujatan setelah mengatakan bahwa euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada 19 November 2024 dianggapnya berlebihan, seolah-olah Indonesia baru saja menjuarai Piala Dunia. Ya, setelah Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, hampir seluruh rakyat Indonesia menyambutnya dengan sorak-sorai.
Kemenangan ini sangat berarti 3 poin pertama Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan membuka peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Tentunya euforia besar meledak di seluruh penjuru tanah air. Namun tak bagi Diego Michels. Mantan pemain timnas Indonesia yang kini membela Borneo FC ini merasa bahwa perayaan kemenangan itu terlalu berlebihan. Bahkan Diego menyebut bahwa reaksi para fans Indonesia seperti sebuah perayaan juara dunia setelah hanya menang sekali. Baru menang sekali sudah kayak juara Piala Dunia. Komentar Diego dengan nada mengejek di kolom komentar Greg Nwokolo yang sedang berbincang dengan pandit sepak bola tanah air Tommy Welly alias Bung Towel. Komentar tersebut langsung memicu gelombang kemarahan dari para netizen Indonesia. Banyak yang merasa tidak terima dengan pernyataan Diego yang dianggap merendahkan kemenangan yang sangat berarti bagi timnas Indonesia. Kehebohan semakin meluas membuat Diego akhirnya memilih untuk menghapus komentarnya di akun Instagram Greg Nwokolo. Namun meskipun komentar itu sudah hilang, reaksi keras dari para fans timnas Indonesia tak bisa dibendung. Apa yang awalnya dimaksud sebagai sindiran ringan justru berubah menjadi pernyataan yang kontroversial dan membuat nama Diego Michels menjadi pusat perhatian. Fans timnas Indonesia tak terima jika kemenangan yang dirayakan dengan penuh semangat dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Terlebih lagi ketika kemenangan tersebut menghidupkan kembali harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Masyarakat Malaysia kepanasan. Timnas putri Indonesia kalahkan Malaysia 1-0, dituduh tak bisa kejar sampai kiamat. Gegap gempita terjadi setelah kemenangan gemilang Timnas putri Indonesia atas Malaysia dengan skor 1-0 di matchday kedua grup B Piala AFF Wanita 2024 yang digelar di New Laos National Stadium pada Selasa malam 26 November 2024. Kemenangan tersebut langsung memicu reaksi panas dari masyarakat Malaysia yang salah satunya melontarkan sindiran pedas melalui akun X. Menurutnya Indonesia tidak akan pernah bisa mengejar level sepak bola Malaysia sampai kiamat, kecuali jika mereka mengandalkan pemain naturalisasi. Komentar provokatif itu berbunyi semuanya Belanda dari pria sampai perempuannya. Setelah ini naturalisasi Belanda untuk duduk di pemerintahan, siapa tahu bisa lebih maju dari Malaysia. Sebab pribumi kalau mau bersaing dengan Malaysia takkan bisa sampai kiamat sekalipun. Sindiran tersebut mengundang reaksi keras dari netizen Indonesia yang tidak tinggal diam menghadapi hinaan tersebut. Namun perlu dicatat bahwa langkah PSSI yang melakukan naturalisasi pemain tidak bertentangan dengan aturan FIFA karena pemain yang dinaturalisasi adalah mereka yang memiliki darah Indonesia. Ini berbeda dengan kebijakan Malaysia yang kerap mendatangkan pemain asing untuk memperkuat tim mereka yang dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk ketergantungan pada pemain luar. Kemenangan 1-0 Timnas Putri Indonesia yang tercipta berkat gol Claudia Schooneman memperpanjang catatan kemenangan Indonesia atas Malaysia di berbagai ajang tahun ini. Di Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 juga menaklukkan Malaysia 1-0 di semifinal. Sementara dalam futsal, Indonesia menghancurkan Malaysia dengan skor telak 6-0 dalam laga uji coba ASEAN Futsal Championship 2024. Bahkan di level senior, Timnas Indonesia mengalahkan Malaysia 4-1 pada Piala AFF 2020 di babak penyisihan grup B meskipun tanpa skuad sehebat sekarang. Kemenangan demi kemenangan ini jelas menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang menunjukkan taringnya. Dan Timnas Putri Indonesia tidak hanya membawa pulang kemenangan, tetapi juga membuat publik Malaysia harus menelan pil pahit, yang bahkan dibumbui dengan komentar pedas dari warganet. Ragnar Oratmangun yakin Timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan besar untuk main di Piala Dunia 2026. Inilah rahasia di balik keyakinannya. Ragnar Oratmangun, bintang muda Timnas Indonesia, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa impian Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah sekadar angan-angan kosong, melainkan sebuah kenyataan yang sangat mungkin terwujud. Pemain yang kini memperkuat FC Vedender ini optimis bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk melangkah jauh, bahkan hingga ke panggung sepak bola terbesar di dunia.
Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Dengan 4 laga tersisa, peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar dan sangat bergantung pada performa mereka di sisa pertandingan tersebut. 2 tim teratas di grup akan lolos langsung, sementara 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran selanjutnya. Meski banyak pihak meragukan, Ragnar dengan tegas mengatakan bahwa perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 adalah sebuah target yang sangat realistis. Bahkan ia menilai bahwa semangat dan kualitas yang ditunjukkan skuad Garuda dalam 6 pertandingan terakhir semakin memperlihatkan bahwa impian tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Impian itu jelas sangat realistis, ujar Ragnar dengan penuh semangat seperti dilansir Om Rob Brabant. Kami bermain sangat baik di grup yang sulit ini dan ada banyak energi positif di dalam tim, tambahnya. Timnas Indonesia telah mencatatkan 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan. Dengan 4 pertandingan krusial melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di depan mata, setiap detik akan menjadi sangat berharga. Tim asuhan Shin Tae-yong kini harus berjuang mati-matian untuk menjaga asa dan mempertahankan peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika mereka mampu tampil maksimal dalam 4 laga mendatang, tidak ada yang tidak mungkin untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini tidak hanya sekadar mengikuti jejak tim besar di Asia, namun juga sudah mengukir nama sebagai tim yang mampu membuat kejutan. Dengan komposisi pemain berbakat dan semangat juang yang tinggi, siapa sangka Timnas Garuda bisa melangkah jauh di kualifikasi ini dan mewujudkan mimpi besar mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand jadi bintang yang dipantau legenda Manchester United. Ini tanda pasti Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand, bintang muda yang kini membela Oxford United, baru saja mencatatkan momen luar biasa. Legenda sepak bola dunia Rio Ferdinand yang terkenal dengan kesuksesannya di Manchester United, kini mengalihkan perhatian kepada Marcelino Ferdinand. Bagaimana tidak? Pemain 20 tahun asal Indonesia ini berhasil menarik perhatian sang legenda yang kini mengikuti akun Instagram Marcelino. Sebuah kehormatan besar mengingat Rio Ferdinand hanya mengikuti 2.156 akun di dunia maya. Bukan sekadar kebetulan, ada alasan kuat mengapa Ferdinand memutuskan untuk memfollow Marcelino. Pertama, tentu saja karena kesamaan nama yang tak bisa diabaikan, Ferdinand hampir identik. Tapi itu belum cukup. Marcelino juga kini memiliki 4,6 juta pengikut di Instagram, hanya terpaut 1,9 juta dari Rio yang memiliki 6,5 juta followers. Angka yang terus berkembang pesat seiring dengan karir Marcelino yang makin melesat. Dengan pesona dan talenta yang dimilikinya, angka pengikutnya dijamin akan terus menanjak tinggi. Tapi itu belum semuanya. Marcelino, yang kini bermain di Inggris bersama Oxford United, juga sempat mencuri perhatian dunia sepak bola setelah aksi luar biasanya bersama Timnas Indonesia. Nama Marcelino Ferdinand melejit setelah mencetak 2 gol yang mengantarkan Indonesia meraih kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 19 November 2024. Aksi heroiknya ini langsung viral dan dibagikan oleh banyak akun sepak bola internasional, termasuk akun populer @433 yang ternyata juga diikuti oleh Rio Ferdinand. Ini tentu saja semakin memperkuat peluang Marcelino untuk mendapatkan dukungan dari sang legenda sepak bola. Dengan pantauan Rio Ferdinand terhadap Marcelino, apakah ini pertanda bahwa ia akan mendukung Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Peluangnya sangat besar. Rio Ferdinand yang pernah merasakan dukungan luar biasa dari para supporter Manchester United di Indonesia saat aktif bermain, tahu betul betapa fanatiknya para pencinta sepak bola di tanah air. Bahkan pada 2009, ia hampir terbang ke Indonesia untuk memperkuat MU dalam laga uji coba, namun rencana itu batal akibat teror bom di Jakarta. Kini dengan pandangan Ferdinand yang terfokus pada Marcelino,
Bisa jadi ia akan menjadi salah satu pendukung besar bagi Indonesia untuk mencapai impian mereka di Piala Dunia 2026. Dengan perhatian internasional yang terus mengalir kepada Marcelino Ferdinand, apakah timnas Indonesia akhirnya akan mendapat dukungan yang tak ternilai dari legenda kurang legenda dunia? Semuanya semakin mendekati kenyataan.